A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arzaqana wa ta'amana ta'aman halalan thayyiba minal ard wa minas sama'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun antum berada, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena jika kita banyak bersyukur, insyaallah dan niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi jika kita kufur, kita akan diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya di dalam Al-Qur'an. Bersolawatlah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak solawat kepada beliau, kita diberikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga kita dihindarkan dari pedihnya, dari sakitnya, dari kejamnya siksa api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat dimanapun antum berada, insyaallah dalam lindungan Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim di surat Nisa al-ayah at-tasi wal 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah memanggil kita. Allah memperingatkan kita karena kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta sesama kalian dengan cara yang batal, kata Allah. Dengan cara yang batil, kata Allah. Dengan cara yang melanggar hukum, melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dan juga hadis Rasulullah SAW. Itu sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa antakuna tijaratan, kecuali kamu dalam sebuah perniagaan ataupun perdagangan, kata Allah. Tapi ada batasannya, yaitu antarodi minkum, dengan unsur atau asar kesukarelaan, keriduan sesama kalian, kata Allah. Kita dibolehkan dalam perniagaan untuk makan harta seorang dengan unsur, dengan asas kesukarelaan ataupun keriduan. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengasih bagi kalian semua. Quran surah An-Nisa ayat 29. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah SWT telah menerangkan sangat jelas bahwa kita dilarang untuk memperoleh harta, memperoleh uang dengan cara yang batil, dengan cara yang melanggar hukum Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan yang telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Tentu jika kita melanggar hal tersebut, maka Allah akan memberikan sanksi kita, memberikan hukuman kepada kita. Dijelaskan di ayat selanjutnya, surah An-Nisa, fi surat Nisa al-ayah at-thalathin, dalam surah An-Nisa ayat ke-30. May yaf'al dalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, udwana wa julma, dalam melanggar hukum dan juga dalam keadaan zalim, maka fasaufa nuslihi nar, maka akan kami masukkan dia ke dalam api neraka, kata Allah. Naudzubillah, sungguh kita tidak mau untuk disiksa Allah dalam api neraka yang sangat pedih, yang sangat panas. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita mencari keberkahan dalam keuangan, menerapkan prinsip-prinsip syariah ataupun aturan-aturan yang telah dianjurkan oleh Islam. Yang pertama adalah menghindarkan diri kita dari transaksi riba. Karena Allah SWT sangat tidak menyukai hal riba. Dan Allah menyamakan orang yang memakan riba tersebut seperti orang yang tidak dapat berdiri, dan berdirinya itu seperti orang yang kerasukan setan, kata Allah. Kerasukan setan dalam keadaan gila. Naudzubillah, sungguh kita tidak mau.
Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu yatakhabbathu syaitan minal masi, kata Allah. Seorang yang memakan riba, dia tidak dapat berdiri kecuali berdiri itu seperti orang yang kerasukan setan dalam keadaan gila. Allah menyamakan kita jika kita makan riba itu seperti orang yang kerasukan setan dalam keadaan gila. Karena orang yang makan riba itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bercukup. Dia lupa untuk bersyukur. Dia lupa siapa yang memberi nikmat tersebut. Yang kedua adalah jujur. Dan yang ketiga adalah amanah, dapat dipercaya. Jujur dan amanah adalah sifat Rasulullah SAW. Jika kita dalam berdagang, hendaknya kita bersyukur. Hendaknya kita melakukan kejujuran dan juga dapat dipercaya oleh seseorang. Maka apa yang kita jual dan apa yang kita peroleh itu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Sekecil apapun yang kita terima, lebih kecil dari seseorang yang ia terima, kita harus tetap bersyukur, kata Allah. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Tapi jika kalian kufur, kata Allah, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah menghadirkan kita bagi orang yang bersyukur itu dengan tambahan nikmatnya. Dengan tambahan apa yang kita peroleh hari ini, esoknya akan lebih besar lagi. Dan Allah memperingatkan juga bagi orang yang kufur akan nikmatnya. Allah akan mengajabnya. Allah mengingatkan, Allah memperingati bahwa azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu, mari kita untuk bersyukur. Agar keberkahan dari keuangan syariah kita itu terus mengalir kepada kita. Harta yang kita peroleh itu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sehingga dapat membantu kita untuk menunaikan amal-amal lagi, meningkatkan amal kita. Terkhususnya di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Karena yang benar itu datangnya dari Allah SWT, dan jika ada yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik kesalahan adalah bertobat. Dan saya memohon maaf pada hadirin dan hadirat dimanapun antum berada yang mendengar video saya ini. Astaghfirukum alal jamil khotoya wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.